Kerabu. Nasi biru pada nasi kerabu berasal dari bunga telang yang dihaluskan dan dicampur ke dalamnya. Kemudian nasi diberi tambahan berupa ikan kering atau ayam goreng, tauge, kerupuk udang, kol, dan salad lainnya. Hidangan ini berasal dari negara bagian Kelantan di Semenanjung Utara, Malaysia. Biasanya nasi kuning ini ada nasi biru ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi ya, karena ini saya penasaran sekali ya. Nah, mungkin bagi teman-teman juga ya, subscriber Bastan Sebo dari Indonesia yang penasaran ya, kita pasti bertanya-tanya ya, khususnya yang belum pernah ke Malaysia. Kira-kira orang Malaysia ini setiap hari mereka makan apa ya? Makanan khas di Malaysia itu apa-apa aja ya? Karena saya pernah nonton video ya, ada salah satu YouTuber Malaysia, dia pernah makan nasi sambil membuat konten, katanya itu adalah nasi lemak ya. Dan nasi lemak itu sebenarnya seperti apa ya proses pembuatannya, dan apa saja yang dalam penyajian nasi lemak ini, apa saja bukan kandungan atau apa saja menu-menu yang ada untuk menjadikan nasi lemak ini ya. Dan saya juga penasaran dengan makanan khas Malaysia yang lainnya ya, seperti apa. Nah, kebetulan saya ada menemukan video dari Agramedia yang dibawakan oleh salah satu presenter cantik ya, dan saya akan reaksi menunjukkan kepada teman-teman ya, semoga ini bisa mengobati rasa penasaran kita. Ternyata seperti inilah makanan khas dari Malaysia ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabatku semua dari Malaysia maupun Indonesia, tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita langsung klik videonya berikut ini. Hai, welcome back to Agramedia with me, Yusi Subagio. Pada video kali ini kita akan mengulas seragam makanan khas dari negeri jiran Malaysia yang paling populer. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar nama Malaysia? Menara kembar Petronas mungkin menjadi hal yang muncul pertama kali di pikiran Anda. Menara kembar yang terletak di Kuala Lumpur ini memang menjadi ikon bagi Malaysia. Namun Malaysia tidak hanya memiliki Twin Tower yang megah, budayanya pun cukup menarik untuk ditelusuri. Dan salah satu yang tidak boleh terlewat ketika berlibur di negeri jiran ini adalah kulinernya. Penduduk Malaysia sendiri terdiri dari berbagai macam suku seperti Melayu, China, keturunan India, hingga keturunan orang Jawa. Dengan keberagamannya tersebut, maka tidak heran jika terdapat banyak macam kuliner yang ada di sana. Kedekatannya dengan negara kita juga membuat beberapa menu makanan di Malaysia mirip-mirip dengan apa yang ada di Indonesia. Jika Anda penasaran dengan makanan khas Malaysia yang wajib dicoba, berikut kami sajikan 7 masakan populer khas Malaysia. Oke, jangan lupa subscribe Agramedia channel ya teman-teman. Oke, dari ketujuh, nasi lemak, makanan khas Malaysia. Seperti apa mas nasi lemak ini ya? Makanan khas Malaysia yang pertama adalah nasi lemak. Sering disebut sebagai hidangan nasional Malaysia, nasi lemak dalam bahasa Malaysia berarti nasi berminyak atau berlemak. Dalam konteks ini diartikan sebagai kaya atau lembut yang mengacu pada proses memasaknya. Ini bumbu apa ya yang di atas nasi ini? Untuk membuat nasi lemak, nasi direndam dalam krim kelapa, kemudian dikukus dengan daun pandan, ya, hingga memberikan rasa dan aroma yang nikmat. Setelah itu dibungkus dengan daun pisang dan disajikan dengan mentimun, kacang tanah panggang, telur rebus, dan teri goreng dengan terasi dan sambalnya yang tentu saja mantap. Seperti mirip-mirip nasi uduk ya. Asam laksa. Asam laksa, makanan khas Malaysia. Apa nih ya? Makanan khas Malaysia yang kedua adalah asam laksa. Asam laksa. Ada banyak variasi laksa di Malaysia, tetapi ada 2 kategori utama, yaitu asam laksa dan kari laksa. Ayam laksa dianggap sebagai salah satu hidangan utama dari Penang, dan utamanya dimasak dengan serpihan ikan. Kayak soto kali ya? Oh ya, mirip soto ya.
Hidangan ini diisi dengan mie, mentimun, nanas, serai, dan jahe, kemudian disiram kuah kental asam manis. Oh iya ya. Hidangan ini memiliki kombinasi asin, pedas, dan manis yang begitu melekat sehingga Anda pasti akan langsung ketagihan saat mencobanya. Penasaran sama aksat ini. Ada mie-nya juga ya. Char kway Kway teow. Oh, kway teow. Makanan khas Malaysia yang ketiga adalah char kway teow. Hidangan ini termasuk makanan favorit lain dari Penang. Char kway teow adalah irisan rice cake goreng dan bihun pipih dengan udang, kerang, sosis, telur, tauge, dan kucai dalam campuran kecap. Oh, kalau ini sudah di Indonesia kway teow kali ya. Itu sudah terbiasa kita cicipi ya. Nasi kerabu. Nasi apa nih? Nasi kerabu. Makanan khas Malaysia yang keempat adalah nasi kerabu. Ya. Hidangan warna-warni ini akan menarik perhatian dan pastinya menggoda selera Anda. Nasi kerabu. Nasi biru pada nasi kerabu berasal dari bunga telang yang dihaluskan dan dicampur ke dalamnya. Kemudian nasi diberi tambahan berupa ikan kering atau ayam goreng, tauge, kerupuk udang, kol, dan salad lainnya. Hidangan ini berasal dari negara bagian Kelantan di Semenanjung Utara, Malaysia. Biasanya nasi kuning, ini ada nasi biru ya teman-teman. Ais kacang. Udah kayak makanan khas Malaysia yang kelima adalah ais kacang. Ais kacang biasa dikenal dengan ABC yang merupakan kependekan dari air batu campur. Secara tradisional, makanan penutup Malaysia ini terbuat dari es serut dan kacang merah. Tetapi saat ini tersedia dalam warna-warna cerah dengan tambahan segala jenis buah dan tambahan topping yang Anda bisa pilih. Seperti biji palem, jagung manis, jelly, cendol, kacang tanah, dan es krim. Mantap. Kemudian di atasnya dituang susu kental dan santan, terakhir sirup yang ditabur di atas es. Nah, ini cocoknya makanan penutup ya. Saya kalau cuma makanan ini doang nggak kenyang kalau nggak makan pakai nasi. Nasi kandar. Nasi kandar, apa nih? Hidangan ini pada dasarnya adalah nasi kukus yang disajikan dengan berbagai macam kari dan lauk pauk. Lauk pauknya seperti ayam goreng, udang atau cumi-cumi, telur, dan okra. Nasi kandar. Hidangan ini sering ditata dengan gaya prasmanan di pasar jalanan. Nama makanan ini mencerminkan cara para penjajah menyeimbangkan dua wadah nasi di atas tiang kandar di bahu mereka. Restoran nasi kandar sangat populer di seluruh Malaysia, dengan banyak di antaranya yang buka selama 24 jam dan kebanyakan dijalankan oleh etnis Muslim keturunan India. Jadi lapar nih lihat makanan-makanan seperti wonton mie. Wonton mie. Makanan khas Malaysia yang terakhir adalah wonton mie. Ada berbagai macam resep dari wonton mie, tetapi pada dasarnya hidangan ini mencakup mie dengan daging, kaldu, dan pangsit yang dapat disajikan dalam keadaan kering maupun basah. Dalam versi keringnya terdapat mie tumis dengan kecap kental dan lemak babi dengan kaldu dan pangsit. Berarti ini untuk yang non-muslim ya. Sedangkan untuk versi basah, seluruh makanan disajikan dengan kuah. Sesendok sambal pedas disajikan di sampingnya. Di atasnya diberi kangkung Cina hijau, irisan daun bawang, dan acar cabai hijau. Mantap ya. Oke Sobat Agramedia, itu tadi deretan 7 makanan khas asal Malaysia yang populer dan digemari oleh warga lokal maupun turis dari luar negeri. Begitu pula dengan orang Indonesia jika sedang pergi berlibur ke Malaysia, biasanya akan mencari beberapa jenis makanan dari daftar tadi. Bagi Anda yang pernah pergi ke Malaysia, kira-kira makanan apa nih yang menjadi favorit Anda? Atau apakah ada jenis makanan asli Malaysia yang tidak masuk ke daftar tadi? Silahkan tulis pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga info yang kami berikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe Agramedia. Untuk saya ya, dan mungkin teman-teman lain yang belum pernah ke Malaysia, penasaran dengan nasi lemak, nasi kandar ya, tadi ada nasi yang warna hijau apa warna biru itu ya. Penasaran sekali nasi seperti itu. Kemudian dengan nasi lemak yang ada
ada apa tadi ya, semacam gulai-gulai apa yang di atas nasinya itu dengan topping kacang. Itu pasti sadap ya, pengen nyoba nih ya. Oke, sedikit kesimpulannya, kalau berdasarkan video ini ya, kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa kurang begitu berbeda ya, maksudnya perbedaannya kurang begitu signifikan ya dengan makanan-makanan khas yang ada di Indonesia ya, hampir-hampir mirip lah. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Boston Seboskian dan terima kasih.